Halo guys, perkenalkan nama saya Raffi Nugraha, mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Jadi saya sekarang sudah berada di kebun sayur Surabaya yang letaknya di Jalan Gayung Kebonsari 11 nomor 15 Indoko Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mencari tahu bagaimana cara mengelola kebun sayur yang baik, mulai dari budidaya tanaman sayur itu seperti apa, pemupukannya bagaimana, lalu pengendalian sama penyakitnya dilakukan dengan cara apa. So, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke kebun sayur. Ya, jadi sekarang saya sudah dengan Pak Vicky dari pihak Kebun Sayur Surabaya. Selamat siang Pak Vicky. Siang. Ya, jadi sekarang saya ingin menanyakan terkait Kebun Sayur Surabaya. Untuk di Kebun Sayur Surabaya ini ada sayur apa aja, dan biasanya untuk sayur unggulan yang diunggulkan dari Kebun Sayur Surabaya ini apa aja? Ya, oke. Tanya yang sering ditanyakan di setiap kebun. Jadi kalau hidropon ini ada katalognya sebenarnya, kalau kamu bisa lihat ya ini. Atau kamu ya. Kalau misalnya hidroponik kita paling banyak selada-seladaan. Oh, selada. Jadi kayak selada romaine, baby romaine, red oak, red leaf, green oak, green leaf, endive, selada keriting, koli kayak gitu. Terus itu produk utamanya adalah selada-seladaan. Produk kedua adalah sawi-sawian kayak pacol, sioma, pagoda, dan lain-lainnya. Setelah itu ada juga yang bentuknya herbs, jadi kayak daun mint, daun basil, kayak gitu. Terus lainnya tetap sayur-sayur konvensional kayak wortel, brokoli, kubis, dan sebagainya. Nah, kalau buat selada sendiri itu cara budidayanya dari awal itu seperti apa Pak? Mungkin dari nursery-nya bagaimana, bisa dijelaskan? Oke, selada sebenarnya nggak jauh beda ya. Jadi tetap kita pertama pasti menyiapkan beberapa bahan seperti ini, dari terus ya rockwool, apemix, dan bibitnya yang pasti. Nah, terus setelah kita masukkan bibit seperti ini, kita tanam dulu di bagian nanti mungkin bisa mampir ya ke bagian tanaman yang masih kecil, yang masih bayi. Itu kita airnya masih air biasa dulu, Setelah nanti seminggu baru kita pindah ke peremajaan. Nah, peremajaan ini sudah dikasih air yang sudah ada nutrisinya dari tandon gitu. Misalnya Abimix, pasti paham ya. Iya, Abimix ya. Habis itu sekitar sebulan setengah baru kita bisa panen. Jadi yang nggak terlalu ada kaitan yang gimana sih, sama dengan sayur-sayur lainnya. Berarti buat panennya bisa umurnya 1 bulanan udah bisa dipanen. 1 bulanan bisa dipanen. Nah, buat selama 1 bulan itu cara pemeliharaannya mungkin ada hama atau penyakitnya itu bagaimana untuk pengendaliannya? Kalau hama kita gunakan mungkin yang ada yellow trap di situ. Yellow trap. Terus kita juga aman pestisida. Habis itu kalau misalnya hujan atau panas banget kan kadang bikin daun dari sayur itu layu ya. Kita pakai paranet itu buat mantau suhu. Terus tiap pagi dan sore kita selalu ngecek ppm-nya kita. Tiap pagi di sini selalu pakainya sekitar 800 ppm. Ya. Terus kalau buat terkait suhu kelembapan itu dijaga juga atau gimana? Iya. Jadi tandon kita itu harus pasti selalu dingin. Nggak bisa jadi ini air panas dong. Iya. Jadi ada kayak aerator gitu buat menjaga suhu di air dan tandonnya di dalam situ. Buat ukurannya ada yang mungkin ukuran suhu yang bisa digunakan sama kelembapannya mungkin? Nggak tahu sih, kayaknya harus ngecek lagi. Iya, nggak apa. Terus juga buat paranetnya itu digunain buat selama hidupnya dari awal sampai mau panen, atau cuma di waktu ukuran bayi sayurnya? Kalau bayi kan sebelah situ kan sudah ada tape. Yang panen ini biasanya pasti dari yang dewasa. Buat yang dewasa. Iya, yang remaja sampai dewasa di sekitar situ. Kalau di situ ketika bayi, ketika masih kecil, kita pakai sudah ada ini genteng. Terus buat pupuknya ini ada pakai pemupukan atau enggak? Apa cuma pakai nutrisi Abimix ini aja? Kita cuma Abimix. Cuma Abimix aja. Terus juga buat nanti panennya itu caranya gimana? Tinggal dipetik biasa terus nanti
dikemas buat didistribusikan atau seperti apa? Oke, jadi ketika kita masak sayuran ini nggak cuma saja ya, mungkin kita sudah masuk ke bisa panen, maka dilihat dulu sebenarnya kita lihat stoknya dulu di sini. Kalau misalnya memang kebutuhannya melebihi yang ada di sini, baru kita panen di situ. Gitu. Walaupun Tapi umurnya enggak, tetap harus cari yang sudah cukup panen, harus yang sudah wayai panen gitu. Di situ kan tiap hari kan kita selalu ada form pemesanan, misalnya list hari ini sayur selada berapa kilo, misalnya sayur ini berapa kilo dan lain-lainnya dicek. Dari sini dipakai dulu, habis itu ambil, habis itu ya di packaging, butuhnya customer berapa kilo, berapa gram. Setelah itu ya dikirim ke tempat pemesanan itu.